sana sini ataupun makan, minum, bangun kakak, adik, gak boleh adik-adik. Main HP juga gak boleh. Harus fokus dan sungguh-sungguh dan sopan ya adik-adik. Oke, kita angkat pujian, maka Tuhan melihat. Adik-adik diundang bangkit berdiri. Selamat pagi adik-adik. Selamat hari Minggu. Mana? Udah pada sarapan belum? Udah pada sarapan ya. Kita akan beribadah. Kita bernyanyi. Ya adik-adik, kita akan bernyanyi. Hati-hati gunakan tanganmu, adik-adik diundang bangkit berdiri. Ya adik-adik, kita bangkit berdiri. Dengan nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menjadikan langit dan bumi, kita berdoa. Ya Allah, Ya Allah, kasihanilah kami, kasihanilah kami, orang yang berdosa ini. orang yang berdosa ini. Amin. Amin. Silakan duduk. Sekarang silakan kita saksikan adik-adik yang akan mengucapkan hukum Taurat. Kita pertama, Akulah Tuhan Allahmu, seru Tuhan kita. Tidak boleh ada Allah lain kecuali Aku. Titah kedua, jangan menyembah bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit, atau yang ada di bumi, atau yang ada di dalam air untuk disembah atau bertakwa kepadanya. Titah ketiga, jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan, karena Allah akan menghukum orang yang menyalahgunakan namanya. Titah keempat, ingat dan sucikanlah hari yang dikuduskan itu. Lakukanlah segala pekerjaanmu di dalam 6 hari. Tetapi pada hari yang ketujuh ialah Sabat bagi Tuhan Allahmu. Engkau tidak boleh bekerja pada hari itu, juga anakmu laki-laki atau perempuan, ternakmu atau orang lain yang berada di tempat kediamanmu. Sebab Allah menciptakan semesta langit dan bumi dan segala isinya di dalam 6 hari. Kemudian ia beristirahat pada hari yang ketujuh itulah. Sebabnya Allah memberkati hari itu dan menguduskannya. Titah kelima, hormatilah ayahmu dan ibumu supaya lanjut umurmu di bumi yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Titah ke-6, jangan kau membunuh. Titah ketujuh, jangan kau berzina. Titah ke-8, jangan kau mencuri. Titah ke-9, jangan kau bersaksi dusta.
denganmu sesama manusia. Titah ke-10, jangan kau menambahkan akan rumah sesamamu, jangan kau menambahkan akan istrinya, juga anaknya laki-laki ataupun perempuan, ternaknya atau segala milik mereka. Apakah ketentuan Allah akan dasar titahnya itu? Demikianlah, Akulah Tuhan Allahmu adalah Allah yang cemburu, yang akan membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya, kepada keturunannya yang ketiga dan keempat dari orang-orang yang melanggar titah atau firman-Nya. Tetapi aku menunjukkan kasih setiaku kepada beribu-ribu orang, yaitu mereka yang mengasihi aku dan yang berpegang pada perintah-perintahku. Kita berdoa. Ya Allah Tuhan kami, Ya Allah Tuhan kami, kuatkanlah kami untuk dapat melakukan segala perintah-Mu. Amin. Amin. Kita bernyanyi. Ya, adik-adik, kita akan bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 36, dihapuskan dosaku. Adik-adik diundang lagi berdiri. Ya Tuhan, ampunilah kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Amin. Amin. Silakan duduk adik-adik. Sekarang buka Alkitabnya dari 2 Raja-Raja 18 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-8. Kita ikutin bersama-sama ya adik-adik. Demikianlah firman Tuhan. Hizkia Raja Yehuda. Maka dalam tahun ketiga zaman Hosea bin Ela Raja Israel, Hizkia anak Ahaz Raja Yehuda menjadi raja. Dia berumur 25 tahun pada waktu ia menjadi raja, dan 29 tahun lamanya ia memerintah di Yerusalem. Nama ibunya ialah Abi, anak Zakaria. Ia melakukan apa yang benar di mata Tuhan, tepat seperti yang dilakukan Daud, bapa leluhurnya. Dialah yang menjauhkan bukit-bukit pengorbanan dan yang meremukkan tugu-tugu berhala, dan yang menebang tiang-tiang berhala, dan yang menghancurkan ular tembaga yang dibuat Musa. Sebab sampai pada masa itu orang Israel memang masih membakar korban bagi ular itu yang namanya disebut Nehushtan. Dia percaya kepada Tuhan Allah Israel, dan di antara semua raja-raja Yehuda, baik yang sesudah dia maupun yang sebelumnya, tidak ada lagi yang sama seperti dia. Dia berpaut kepada Tuhan, tidak menyimpang daripada mengikuti dia, dan dia berpegang pada perintah-perintah Tuhan yang telah diperintahkannya kepada Musa. Maka Tuhan menyertai dia, kemanapun juga ia pergi berperang, ia beruntung. Ia memberontak kepada Raja Asyur dan tidak lagi takut kepadanya. Dialah yang mengalahkan orang Filistin sampai ke Gaza dan memusnahkan daerahnya, baik menara-menara penjagaan maupun kota-kota yang berkubu. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar akan firman Tuhan,
serta menyimpan semua di dalam hatinya. Amin. Kita bernyanyi. Ya, adik-adik kita bernyanyi. Mengulang-ulang adik-adik diundang bangkit berdiri. Ya adik-adik, marilah kita sama-sama mengucapkan pengakuan iman kita. Mari kita ucapkan sama-sama. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, yang menciptakan langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, yang naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dan sana yang akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja Kristen yang kudus dan am, persekutuan orang-orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Mari silakan duduk. Sebelum mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Kakak Gus Odigo, kita bernyanyi. Ya, jadi kita akan menyanyi dari Kidung Jemaat nomor 427, suka mengumpulkan ayat 1 dan ayat 2. Oh
Jumpa lagi sama Kakak Ana dan Kak Asi yang akan membacakan firman Tuhan pada hari ini. Nah, adik-adik, kita sebelum mendengarkan firman Tuhan, kita berdoa dulu ya. Kita lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan atas segala penyertaan Tuhan yang Tuhan berikan kepada kami setiap harinya Bapa. Tuhan, terima kasih Engkau masih memberikan kami kesempatan untuk beribadah sekolah minggu walaupun masih di rumah kami masing-masing ya Tuhan Yesus. Tuhan, sebentar lagi kami ingin mendengarkan firman Tuhan. Kiranya Tuhan yang membimbing kami hingga akhirnya Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus, dengar dan sempurnakanlah doa kami ini. Dalam nama anak-Mu kami berdoa dan bersyukur. Amin. Amin. Sudah disiapkan Alkitabnya adik-adik? Kita buka dari Kisah Para Rasul 5. Ada di Perjanjian Baru atau Lama? Baru. Betul. Kisah Para Rasul 5 ayat 1 sampai 11. Kakak Asi akan baca yang ganjil, Kakak Ane yang genap. Adik-adik ikutin ya. Untuk orang satu boleh dengerin mama papanya membacakan atau adik-adik lihat Alkitabnya dibacain nama kakak. Oke? Oke. Ananias dan Safira. Ada seorang lain yang bernama Ananias. Ia beserta istrinya Safira menjual sebidang tanah. Dengan setahu istrinya, ia menahan sebagian dari hasil penjualan itu dan sebagian lain dibawa dan diletakkannya di depan kaki rasul-rasul. Tetapi Petrus berkata, Ananias, mengapa hatimu dikuasai iblis sehingga engkau mendustai Roh Kudus dan menahan sebagian dari hasil penjualan tanah itu? Selama tanah itu tidak dijual, bukankah itu tetap kepunyaanmu? Dan setelah dijual, bukankah hasilnya itu tetap dalam kuasamu? Mengapa engkau merencanakan perbuatan itu dalam hatimu? Engkau bukan mendustai manusia, tetapi mendustai Allah. Ketika mendengar perkataan itu, rebahlah Ananias dan putuslah nyawanya. Maka sangatlah ketakutan semua orang yang mendengar hal itu. Lalu datanglah beberapa orang muda. Mereka mengapani mayat itu, mengusungnya keluar dan pergi menguburnya. Kira-kira 3 jam kemudian, masuklah istri Ananias, tetapi ia tidak tahu apa yang telah terjadi. Kata Petrus kepadanya, katakanlah kepadaku, dengan harga sekiankah tanah itu kamu jual? Jawab perempuan itu, betul sekian. Kata Petrus, mengapa kamu berdua bersepakat untuk mencobai Roh Tuhan? Lihatlah, orang-orang yang baru mengubur suamimu berdiri di depan pintu dan mereka akan mengusung engkau juga keluar. Lalu rebahlah perempuan itu seketika itu juga di depan kaki Petrus dan putuslah nyawanya. Ketika orang-orang muda itu masuk, mereka mendapati dia sudah mati. Lalu mereka mengusungnya keluar dan menguburnya di samping suaminya. Maka sangat ketakutanlah seluruh jemaat dan semua orang yang mendengar hal itu. Serem ya adik-adik, bisa adik-adik bayangin nggak? Kalau belum, kita lihat video ini tentang Ananias dan Safira. Dia videonya. Ananias dan Safira. Ada seorang pria bernama Ananias dan juga istrinya Safira. Mereka menjual sebidang tanah milik mereka. Mereka bermaksud memberikan semua hasil penjualan tanahnya kepada Tuhan. Tetapi setelah mereka mendapatkan uangnya, mereka menjadi berubah pikiran. Ananias dan istrinya Safira menyimpan sebagian uang itu untuk dirinya sendiri. Dia kemudian mengambil sisa uang itu dan membawanya kepada Petrus dan para rasul lainnya. Kami telah memberikan semua uang yang kami punya dari penjualan ladang kami kepada Tuhan, kata Ananias. Tetapi Tuhan mengatakan sebaliknya kepada Petrus, karena Tuhan tahu apa yang telah mereka rencanakan.
Petrus berkata kepada Ananias, "Mengapa hatimu dikuasai iblis, Ananias, sehingga engkau berbohong kepada Tuhan dan menahan sebagian dari hasil penjualan tanah itu? Kamu tidak berbohong kepada manusia, tetapi kepada Tuhan." Ketika Ananias mendengar kata-kata itu, Ananias jatuh dan mati. Hal itu membuat orang-orang yang mendengarnya menjadi takut akan Tuhan. Lalu datanglah orang-orang muda dan mengapani mayat Ananias, lalu membawanya keluar dan menguburkannya. 3 jam kemudian, Safira, istri Ananias, yang saat itu tidak tahu apa-apa tentang apa yang telah terjadi kepada suaminya, datang kepada Petrus. Lalu Petrus berkata kepada Safira, "Katakanlah, apakah sejumlah ini kamu menjual tanahmu?" "Ya," kata Safira. Ternyata dia berbohong juga. "Kami memberikan segalanya kepada Tuhan sebagai persembahan kami," kata Safira lagi. Petrus berkata lagi, "Mengapa kalian berdua berbohong kepada Tuhan? Orang-orang yang baru saja menguburkan suamimu ada di depan pintu, dan sekarang mereka akan membawamu juga." Tidak lama setelah kata-kata itu keluar dari mulut Petrus, Safira juga jatuh dan mati. Ketika orang-orang muda itu kembali, mereka mendapati Safira telah mati. Mereka pun membawanya juga dan menguburkannya di samping suaminya. Berita tentang peristiwa ini dengan cepat menyebar dan orang-orang menjadi takut akan Tuhan. Udah lihat kan adik-adik, serem banget. Dia sekali berbohong langsung meninggal. Seperti kata Tuhan Yesus, hukuman dosa ialah maut. Itu yang terjadi sama sepasang suami istri Ananias dan Safira karena berbohong tentang tanah yang mereka jual. Adik-adik pernah berbohong? Pasti pernah ya Kak? Pasti pernah. Kakak Asih dan Kakak Ana juga pasti pernah berbohong. Biasanya adik-adik kalau berbohong tuh tentang apa sih? Coba. Biasanya pasti tentang kalau misalnya aku mau ke rumah teman, mau belajar bareng. Ternyata adik-adik bohong, ternyata nggak belajar, cuma mau main-main doang sama teman-teman, alasan doang mau belajar. Ternyata adik-adik main, itu berbohong. Aku ada contoh lain, misalnya ada tugas dari Bu Guru, disuruh nyalin, disuruh menghitung, tapi adik-adik males, jadinya orang tua yang ngerjain. Guru tahu nggak kalau kalian berbohong? Enggak. Tapi Tuhan Yesus tahu loh adik-adik berbohong, ya kan? Coba kakak tanya, ada nggak di hukum Taurat dilarang berbohong? Iya, atau berdusta ya, sama aja berbohong dan berdusta. Ada di berapa? Ayat. Ada di kita 9. Jangan kau bersaksi dusta. Berdusta itu berbohong, benar. Nah, ternyata Tuhan Yesus tidak menyukai loh adik-adik yang suka berdusta atau berbohong. Berarti itu kita tidak mengimani ajaran Tuhan Yesus. Ciri-ciri anak Tuhan Yesus tuh tidak berbohong. Kalau yang suka berbohong berarti anak iblis. Adik-adik mau jadi anak iblis ya? Mau nggak? Kakak Asih dan Kakak Ana sih pasti nggak mau.
Kalau berbohong kita langsung bertobat, jangan pernah mau berbohong lagi. Iya, mau bohong sekecil apapun, bahkan adik-adik, Tuhan Yesus tahu. Tuhan Yesus tahu kalau kita berbohong, Tuhan Yesus bisa mengetahui hati kita, mengetahui pikiran kita. Jadi adik-adik jangan berani sekali-sekali untuk berbohong loh adik-adik. Kita boleh ya, kita bisa berbohong sama manusia, bisa berbohong sama mama, papa, teman. Tapi kita tidak bisa berbohong sama Tuhan Yesus. Kenapa? Karena Tuhan Yesus mengetahui apa yang ada di dalam kita. Di dalam kita, gimana kita. Sampai Tuhan Yesus tahu loh jumlah rambut kita. Waduh. Adik-adik emang tahu jumlah rambut di kepala adik-adik ada berapa? Banyak, aku nggak tahu ya jumlahnya. Banyak doang, emang banyak. Tapi Tuhan Yesus tahu helai demi helai. Keren ya Tuhan Yesus kita ya. Ya, karena kan Tuhan Yesus yang menciptakan kita. Jadi Tuhan Yesus tahu segala sesuatu tentang kita. Jadi adik-adik jangan berani untuk sekali-sekali berbohong. Karena berbohong itu dosa. Kita nyanyi yuk. Ada lagu nih tentang bohong. Adik-adik pernah dengar gak ya? Yang bohong itu dosa. Bohong itu dosa. Bohong itu dosa. Anak Tuhan tak boleh bohong. Sudah dengar ya? Kita coba nyanyiin ya adik-adik ya. 1, 2, 3. Bohong itu dosa. Bohong itu dosa. Bohong itu dosa. Anak Tuhan tak boleh bohong. Aku senang jadi anak Tuhan. Aku senang jadi anak Tuhan. Aku senang jadi anak Tuhan. Anak Tuhan tak boleh bohong. Oke adik-adik, firman Tuhannya sampai sini dulu. Kita tutup buku Alkitabnya, kita lipat tangan dan kita berdoa. Tundukkan kepala ya adik-adik. Kita berdoa. Allah Bapa yang baik, terima kasih karena Tuhan sudah mengingatkan kami melalui firman Tuhan hari Minggu ini, supaya kami selalu jujur terhadap Tuhan dan terhadap orang-orang di sekitar kami. Ampuni kami ya Tuhan, yang pernah berbohong terhadap Engkau, yang berbohong terhadap orang-orang di sekitar kami, kepada mama papa, kepada guru, kakak, adik, dan teman-teman kami mohon ampun. Dan kiranya Tuhan memberi kami kekuatan supaya kami tidak akan berbohong lagi dan kami hanya mengatakan yang baik kepada sesama kami. Terima kasih ya Tuhan Yesus Kristus. Hanya di dalam nama Allah Bapa, Anaknya Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Ya, kita sudah dengar firman Tuhan. Ada yang bisa ceritakan nggak adik-adik? Tentang apa tadi firman Tuhannya? Ya, nanti kasih tahu mamanya ya apa firman Tuhan hari ini. Karena kita respon firman Tuhan, kita memberikan persembahan di rumah kita masing-masing, kita bernyanyi. Ya adik-adik, kita akan bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 403, Pujian Berkat dan Tercurah ayat 1 dan 2. Tercurah
kami, Tuhan Allah yang Maha Kuasa yang bertata di sorga, kami mengucap syukur dan terima kasih kami kepada-Mu ya Tuhan, di mana Tuhan memperkenankan anak-anak di dalam kerajaan-Mu. Di sini kami menyampaikan persembahan kami, kiranya Tuhan menerimanya untuk kemuliaan nama-Mu. Amin. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan memberkati kita dan melindungi kita. Tuhan menghindari kita dan keluarganya dan memberi kita kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepada kita dan memberi kita damai sejahtera. Selamat hari Minggu adik-adik. Tuhan memberkati kita. Ya adik-adik, ibadah kita sudah selesai. Terima kasih untuk adik-adik yang ibadahnya dari awal sampai akhir dengan sopan, sungguh-sungguh, terus baik ya adik-adik. Tapi untuk adik-adik yang masih jalan sana, jalan sini, main HP, ataupun makan, minggu depan nggak boleh diulangi lagi adik-adik ya. Dan untuk adik-adik yang tadi ya sungguh-sungguh, pertahankan